Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 18 Mei 2022. Jadi seperti biasanya, saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Yang bagian pertama saya sudah bahas, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, untuk bagian pertama. Jadi untuk bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham KLBF atau Kalbe Farma. Jadi pada dasarnya Kalbe Farma ini sudah saya gambarkan support resistennya ya, yaitu di 1565 sampai dengan 1690. Artinya sebelumnya ya, kalau misalnya dia koreksi di bawah 1565, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1565. Dan sekarang posisinya dia masih testing 1650 ya. Sebelumnya dia berhasil naik, kemudian dia gagal turun lagi. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau mau pasang trailing stopnya bisa pasang di 1615 ya. Kalau yang sebelumnya sudah ngikutin saya, kalau sudah berhasil naik ke atas 1565. Jadi pada dasarnya untuk KLBF ini masih cukup bagus peluangnya untuk naik lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 1650, kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Naik ke atas 1690 tambah lagi, target price berikutnya di 1730. Kurang lebih seperti itu strateginya. Kalau mau tambah lagi atau average up. Jadi posisinya bagi yang belum punya, boleh tunggu buy and weakness di 1565. Artinya kalau dia koreksi seperti ini ya. Sebentar saya gambarkan. Kalau misalnya dia koreksi turun di bawah 10565, kemudian dia berhasil rebound ya, jadi seperti ini ya, koreksi kemudian rebound, di sana kesempatan dia untuk kesempatan kita untuk buy ya. Jadi sebelumnya dia support 1565 ini cukup kuat ya, dalam arti kalau dia turun di bawahnya dia berhasil rebound, target price terdekatnya biasanya 1650 kemungkinan besar tercapai ya, paling tidak ya. Jadi masih ada peluang untuk ke 1690 dan 1730 itu untuk KLBF ya. Jadi sejauh ini masih cukup menarik ya. Kalau mau buy boleh aja tapi bertahap aja. Kalau nggak berani ya tunggu aja buy on weakness ya. Kurang lebih seperti itu untuk KLBF ya. Oke, berikutnya untuk Inco. Inco sudah saya bahas di analisa saham mingguan dan juga sering banget di analisa saham harian ya. Jadi pada dasarnya ada 3 area buy on weakness yang saya sarankan ya. 7.800, 7.100 dan 6.500. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun di bawahnya ya, misalnya ini ya di bawahnya 7.100, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau naik ke atas 7.100. Memang mungkin di sini oh Pak Suntar ini sudah naik ke atasnya 7125. Ya ternyata gagal lagi. Ya pasang stop lossnya harusnya di 6.500 karena acuannya garis-garis ini fungsinya ganda ya. Jadi kalau dia turun berhasil rebound kita boleh buy untuk buy on weakness, tapi kalau sudah buy misalnya sudah naik ke atas 7.100 kita buy ya. Kemudian kalau turun lagi ya stop lossnya di 6.500, kurang lebih seperti itu ya strateginya ya. Nah ini kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya. Trailing stopnya bisa mulai kelipatan 100 ya. Jadi terdekatnya kan ini kan yang terakhir harganya di 7.275 ya closingnya ya. Jadi bisa pasang trailing stopnya di 7.200, 7.100 ya, bertahap aja. Bahwasanya selama bertahan di atas 6.500 untuk Inco ini dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 7.800 dengan target berikutnya di sekitar area 9.300 ya. Memang di sini ada swing high-nya di 8.450 ya. Kalau dia berhasil naik lagi, maaf ini bukan 8.450, 8.800 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, target price berikutnya di 9.300. Ini sudah saya gambarkan. Kalau kita mundur jauh ke belakang ya, 9.300 itu saya ambil acuannya kurang lebih titik tertinggi di sini ya. 2007 dulu ya, di masa kejayaannya dulu. Nah, jadi sebenarnya peluangnya kenaikannya untuk Inco ini masih ada ya. Selama dia bertahan di atas 6.500 ya. Kurang lebih seperti itu. Banyak bertahap aja. Memang kalau kita lihat dari trennya ini cenderungan masih konsolidasi ya, tapi di jalur uptrendnya. Jadi belinya jangan terlalu agresif, maksud saya seperti itu ya. Jadi kalau naik kita boleh tambah lagi setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan atau menggunakan kelipatan 100 ya. Jadi kalau misalnya sudah punya pasang trailing stopnya di 7.200, kemudian berikutnya di 7.100 ya. Jadi kalau turun di bawah 7.200 jual dulu sebagian, turun di bawah 7.100 jual dulu semuanya seperti itu ya. Atau dibagi lagi menjadi 7.000 boleh ya. Jadi turun lagi di bawah 7.000 jual dulu semuanya. Kurang lebih seperti itu, bertahap aja. Memang kecenderungannya masih testing area supportnya 6.500 ya. Jadi selama bertahan di atas 6.500 dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 8.800 masih bisa ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk Inco. Berikutnya untuk Care. Care untuk area buy and weakness sudah saya bahas juga.
ini ada dua ya saya berikan ya, 540 dan 500. Jadi setiap kali kalau dia sudah berhasil naik ke atas 500 ya rebound ya, kita boleh buy, naik ke atas 520 kita tambah lagi atau average up ya. Jadi ini sudah saya sarankan lama ya di sini ya. Jadi kalau yang ngikutin saya naik ke atas 500 buy, naik ke atas 520 tambah lagi ya, lumayan ya. Nah memang di sini mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar ternyata gagal Pak Sunar, ini naik lagi tutup pas di 520, apakah masih bisa lanjut lagi sampai dengan akhir minggu ini ya. Ya kalau kita lihat dari volumenya masih cukup menarik ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya masih cukup bagus selama dia bertahan di atas 500. Kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 500 dan 492 atau maksimum di 480 ya. Memang agak jauh, fluktuasinya agak tinggi. Intinya di sini selama dia bertahan di atas 500 sebenarnya masih cukup bagus. Memang pernah seringkali dia turun di bawah 500 ya, tapi nggak lama lagi dia rebound di atasnya ya. Jadi pasang stop lossnya di 500 dan 492 atau maksimum di 480 lah ya. Buy-nya bertahap aja, kalau mau buy sekarang boleh naik lagi ke atasnya ini ya. High-nya hari ini di 530 kan. Jadi kalau besok naik ke atas 530, yang mau buy high sell higher silakan, atau yang mau tambah lagi ya. Naik ke atas 540 tambah lagi. Jadi buy-nya bertahap aja. Ini garis-garisnya lumayan rapi ya. Setiap lipatan Rp20 ya. Kalau mau tambah lagi atau average up, target price berikutnya sekitar 580 dan 600. Mudah-mudahan aja kali ini berhasil naik lagi ya. Memang sebelumnya ekornya panjang ke atas gini ya. Tapi kita sih jangan terlalu takut ya. Bukan berarti ekor panjang ke atas seperti ini ya, inverted hammer ya. Oh pasti turun, belum tentu ya. Kalau dia berhasil breakout lagi, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berikutnya untuk ITMG. Nah, ada yang masih tanya saya ya. Padahal sudah saya bahas ya. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar ITMG? Apa nggak ketinggian? Ada yang bilang, wah sudah selesai tuh kasusnya ITMG. Ya dalam arti maksudnya sebelumnya kan sudah pembagian dividen ya. Biasanya ya sudah selesai, kemungkinan akan koreksi ya. Memang benar koreksi, tapi kalau nggak lama dia kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 26.000, sudah saya sebutkan area buy Indonesia ya, harusnya sudah buy. Nah kalau yang belum punya, harusnya kalau yang mau trading masih pakai strategi saya ya, buy high sell higher ya. Jadi strategi trading saham itu ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher. Kalau selama uptrendnya masih kuat, kita boleh buy high sell higher. Nah pertanyaannya sekarang, posisi sekarang kalau yang belum punya apakah boleh buy? Jadi boleh tunggu aja area buy weakness ya, yang saya sarankan kalau misalnya mau tunggu ya, tunggu di 29.000 atau 26.000. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 29.000, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 29.000. Itu area buy on weakness-nya. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, ternyata oh besok dia berhasil breakout lagi Pak Sunar, naik ke atas 33.575 hanya hari ini kan. Nah kalau yang mau buy high sell higher atau mau tambah lagi silakan, buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp100 tambah lagi ya. Resisten terdekat di 33.850. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Nah ini kalau kita mundur ke belakang ya, 33.850 itu memang kalau dibilang ketinggian enggak juga ya. Ini sebelumnya dia ada resistennya di atasnya 43.000 dan 57.950. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Ini kalau kita lihat formasi besarnya ya, sudah sering saya sebutkan ya di monthly-nya ya. Ini masih ada peluang untuk naik ke 43.000 dan 57.950 ya. Paling nggak di sana ya. Jadi kenaikannya masih cukup bagus sebenarnya, trennya masih cukup bagus. Jadi jangan terlalu takut ketinggian, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting realistis ya. Dalam arti ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi kalau turun jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau mau buy high sell higher silakan, tapi bertahap aja, setiap lipatan Rp100 ya. Jadi kalau dia berhasil naik kita tambah lagi, kalau gagal ya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Nah sekarang kalau naik ke atas 33.850, kira-kira target price berikutnya di mana garis-garisnya? Ini saya coba gambarkan ya, kurang lebih areanya di mana. Berikutnya 34.500, kemudian berikutnya lagi saya gambarkan setiap lipatan 500 saja ya kalau mau ya. Jadi naik ke atas 33.850 boleh tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 34.500 tambah lagi, naik ke atas 35.000 tambah lagi dan seterusnya ya. Atau menggunakan acuan setiap lipatan Rp100 ya kalau mau tambah bertahap ya. Jadi belinya sih bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif. Mungkin pertanyaannya, apakah bakalan koreksi? Kalau misalnya takut ya lebih baik tunggu buy on weakness di 29.000 ya. Kalau kita lihat di sini MA20-nya masih mengarah ke atas ya setelah dia melandai gini ya. Setelah datar dia sudah mengarah ke atas. Jadi ada kemungkinan dia masih bisa pullback ke 29.000 kalau yang belum punya ya. Seperti ini sebelumnya ya.
dia naik tinggi jauh di atasnya MA20, kemudian dia kalau pullback atau koreksi dikasih kesempatan di sini ya, pas di MA20-nya. Jadi selama dia bertahan di atasnya, kalau dari bawah ke atas dia sudah berhasil naik lagi ya, di sana kesempatan kita untuk buy. Kurang lebih seperti itu untuk yang buy on weakness. Kalau yang nggak mau buy sekarang atau yang mau buy high sell higher, silakan naik ke atasnya high-nya hari ini 33575 besok ya. Boleh buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan 100 rupiah kita tambah lagi atau average up. Jadi kurang lebih seperti itu strateginya untuk ITMG. Oke, berikutnya untuk Antam. Antam ini areanya masih cenderung downtrend ya, jangka pendeknya ya. Kalau kita perhatikan MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah, walaupun cenderungan masih cukup wajar lah ya, melandai ya. Tapi sudah saya sebutkan, kalau dia masih di bawahnya 2490 untuk Antam, itu masih resiko kalau mau buy ya. Yang sudah punya yang jangan lupa pasang stop loss-nya di 2310 dan 2250 ya. Atau pakai acuan di 2290 dan 2250. Karena kalau dia masih dibayar 2490, saya terus terang aja masih pesimis ya. Masih ada kemungkinan dia testing area sekitar 2000 sampai dengan 2100. Itu untuk Antam. Lebih baik yang belum punya tunggu aja kalau sudah berhasil naik ke atas 2490. Kita belinya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan 50 rupiah kalau sudah di atas 2490 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jangan takut ketinggalan, enggak ya. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya di sini ya. Jadi yang ngikutin saya garis-garisnya lumayan profitnya di Antam ya. Jadi garis-garis ini kalau misalnya kurang jelas resolusinya bisa dinaikkan ya ke 1080p ya. Mudah-mudahan aja lancar, jadi tinggal ikutin aja. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di every stone ya, seperti itu ya. Pasang trade stop atau stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup untuk Antam. Oh ya, kalau misalnya dirasa wah Pak Sunar ngomongnya kok cepet banget, mungkin playback setting videonya diperlambat ke 0,75 kali ya, seperti itu ya. Karena ada beberapa orang yang merasa wah saya ngomongnya kecepatan, sampai nyebut angkanya aja nggak jelas Pak Sunar. Ya angkanya kalau nggak jelas ya resolusinya dinaikkan ya. Di sini sudah saya gambarkan. Kurang lebih cukup untuk Antam. Berikutnya untuk Harum. Harum bagaimana, ini sudah mulai rebound. Ini area buy on weakness memang sudah saya sebutkan di 9725. Tapi kan nggak kena Pak Sunar. Ya saya kan sudah sebutkan. Kalau misalnya nggak kena ya kita ambil acuan garis di atasnya ya. Garis di atasnya di 1025. Nah ini boleh mulai buy. Kalau yang belum punya mau buy sekarang boleh. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Naik ke atas 11175 tambah lagi. Naik ke atas 11500 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu. Memang pada dasarnya ini MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah. Dan posisi sekarang kan closingnya masih di bawah MA20. Jadi bukan berarti ini sudah downtrend. Ya memang jangka pendeknya downtrend. Tapi masih ada harapan selama dia bertahan di atasnya 9725 ya. Itu untuk Harum. Belinya bertahap aja. Jangan terlalu agresif. Kalau naik boleh tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trade stopnya atau stop lossnya. Yang sudah punya di sini ada checkpoint low-nya ya. 10.600 dan kebetulan juga sama di low-nya hari ini ya. Jadi kalau turun lagi di bawahnya 10.600 boleh jual dulu sebagian, turun di bawah 10.250 jual lagi ya. Maksimum stop loss di 9725. Itu untuk Harum ya. Dicek juga apakah ada aksi korporasi ya. Terus terang aja saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. Kalau ada aksi korporasi pembagian dividen dan lain-lain silakan tulis di kolom komentar ya. Mungkin saja saya ketinggalan karena saya biasanya nggak pantau satu persatu ya. Saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya bukan di aksi korporasinya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk duit ya. Jadi duit ini sudah saya bahas area buy and weakness di 500. Artinya buy and weakness itu kalau dia dari atas ya koreksi ya. Kalau dia berhasil rebound di sana kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja sudah saya sebutkan. Nah, di sini kalau yang mau buy sebenarnya target price-nya masih bisa di 660 ya. Dia posisinya kurang lebih di tengah-tengahnya. Kalau mau langsung buy boleh ya, MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi selama di atas 500, stop loss-nya pasang aja di acuan 476 dan 460 ya. Kalau yang sudah buy sekitar 500. Kalau yang barusan buy, mungkin bisa pasang stop loss-nya di high-nya ini ya, 545 ya. Jadi kalau turun buy 545, jual dulu sebagian, turun buy 500, jual dulu semuanya. Atau misalnya kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja buy on weakness di area 500 atau 460. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun di buy 500, kalau berhasil rebound ya boleh buy lagi ya, seperti itu ya. Maksimum kalau mau buy on weakness di 370. Kalau dia turun lagi di bawah 370 jangan buy on weakness ya. Itu namanya bukan buy on weakness tapi tangkap pisau jatuh. Karena kalau dia sudah turun di bawah 370 ya, kemungkinan dia bisa turun lebih dalam ya, seperti ini sebelumnya ya. Jadi setiap kali kalau dia turun di bawah 370 dia gagal ya, kemungkinan bisa turun dalam.
Jadi jangan memaksakan diri. Buy on weakness itu memang kadang-kadang saya suka kalau uptrendnya masih bagus, saya lebih suka buy on weakness itu pullbacknya agak ke atas ya. Jadi di 500 ya, kalau dia berhasil rebound ke atas 500 baru kita buy ya. Ini sudah pernah saya bahas juga, yang rajin ngikutin saya mencatat ya harusnya sudah pasang automatic order buy dan lumayan profitnya, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk duit cukup ya. Berikutnya untuk TCPI, memang TCPI di sini masih downtrend ya. Area buy on weakness sebelumnya saya gambarkan di 9.400, jadi tetap sama ya. Ini saya perpanjang ya, ini sebelumnya saya gambarkan ya 9.400, saya perpanjang. Ini adalah area terbaik ya kalau mau buy on weakness. Kok nggak mau buy sekarang Pak Sunar? Memang di sini sebelumnya ya, kalau kita perhatikan ya, dia masih bisa peluang untuk naik ke atas 9.400. Tetapi kalau dia selama masih di bawah 9.400, terus terang aja kecenderungan trennya masih downtrend. Apalagi kalau kita lihat di sini MA20-nya sudah mengarah ke bawah ya. Dan kalau kita lihat di sini dia sebelumnya dia berhasil breakout ya kan, kemudian dia turun lagi ya. Ya itulah kesempatan kita untuk jual bagi yang belum ya. Andai kata kalau saham-saham di IHSG ini bisa dua arah, kalau bisa di short sell, ya ini posisinya untuk short sell ya. Kalau dia gagal ya short sell. Tapi di IHSG kita kan satu arah, jadi tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9.400 kalau mau buy. Buy-nya bertahap aja setiap lipatan 100 rupiah atau ikuti garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Itu kurang lebih untuk TCPI. Kalaupun misalnya Anda mau curi start, wah Pak Sunar, saya maunya curi start aja. Kira-kira di mana kalau mau buy? Ya di 8.900 ya ini ya. Jadi naik ke atas 8.900 kalau mau buy silakan. Tapi saran saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9.400. Mungkin ada yang bilang, wah nggak ketinggalan Pak Sunar. Sebenarnya saya kalau bicara mengenai ketinggalan, kenapa belinya di atas itu untuk konfirmasi ya. Karena selama dia bertahan di atasnya 9.400 aman. Tapi kalau gagal, kalau kita lihat sebelumnya di sini ya, gagal bertahan di atas 9.400, dia turunnya lumayan dalam. Walaupun rebound dia nggak lama lagi turun lagi seperti ini ya. Kecuali kalau sudah breakout ke atas, nah di sanalah kesempatan untuk buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif juga. Itu kurang lebih untuk TCPI seperti itu ya. Jadi ini sudah saya bahas, totalnya ada 8 saham. Totalnya bagian pertama dan bagian kedua ada 16 saham ya. Linknya untuk bagian pertama ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih sih gitu ya. Ini saya gambarkan juga yang mau curi start 8.900 ke atas ya. Oke, nah, cukup ya. Seperti biasanya yang barusan subscribe atau yang barusan kenal channel Saham Profit ya, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian bantu like. Kalau ada saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Itu doa saya. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.